Shalom, selamat pagi. Hari ini Jumat 15 Maret 2024. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan aktivitas kita hari ini. Saya ambil dari buku Gemar, dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Berikutnya yaitu jangan menghakimi saudaramu. Ya. Di sini awal mula terjadinya kata menghakimi satu dengan yang lain, yaitu dimulai dengan adanya pertengkaran, adanya pertentangan di antara mereka, khususnya tentang makanan dan hari. Dituliskan di ayat yang kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Di ayat yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Dua hal ini ditekankan, dituliskan dalam pasal ini menjadi persoalan yang cukup menarik perhatian Rasul Paulus, karena dalam kota Roma, sebagian anggota jemaat Kristen di Roma berasal dari kalangan orang bukan Yahudi dan sebagian lain lagi orang Yahudi. Ini yang mengakibatkan pertentangan. Yang satu masih mengikuti adat istiadat atau ketetapan hukum Taurat tentang makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, dan tentang hari upacara yang harus dilakukan seperti masa Paskah, Pentakosta, bulan baru, dan hari raya Pondok Daud, semacam itu yang telah dilakukan nenek moyang mereka. Dua hal ini yang disorot dari pasal ini. Namun yang menimbulkan persoalan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan kekeliruan dalam cara menangani perbedaan tersebut, sehingga perbedaan itu menjadi suatu perselisihan. Di sini jelas bahwa ada anggota-anggota jemaat yang kuat dan yang lemah, sehingga jadinya perselisihan. Anggota jemaat yang mengetahui kemerdekaan Kristen yang mereka miliki serta menggunakannya, dan mencemooh orang-orang yang tidak mengerti. Dan juga orang-orang yang lemah dan tidak berani menggunakan kemerdekaan Kristen yang mereka miliki, akhirnya menghakimi dan mengecam mereka yang kuat, saling beradu, merasa mereka lebih hebat padahal mereka lemah, dan yang hebat merasa merendahkan orang yang lemah karena mereka merasa mereka tahu segalanya. Ya kan, menurut mereka makanan dan minuman, makanan dan hari-hari semua sudah tidak berlaku, semua baik karena Yesus sudah menebus kita, menebus mereka. Namun yang satunya masih terpaku dengan adat istiadat. Ya. Nah, di sini tugas Paulus untuk mendamaikan mereka. Nah, bagaimana caranya? Ada dua hal yang dilakukan
Paulus, yaitu di ayat pertama. Mereka yang lemah harus diterima tanpa mencakapkan pendapatnya. Ya, di ayat pertama dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah dia menggunakan kata proslamba veste dari bahasa Yunani, artinya bawalah dia kepadamu, sambutlah dia, terimalah dia dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Dalam bahasa Aram menggunakan kata porgite manum, yang artinya ulurkan tanganmu kepadanya, atau untuk menolongnya, untuk membawanya kepadamu dan menguatkan dia. Ya, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya dan jangan bertengkar dengannya atau beradu mulut mengenai hal-hal yang diperdebatkan. Kesimpulannya, menerima mereka tanpa menghakimi pemikirannya yang ragu, seperti itu. Jadi tanpa membuat dia mengeluarkan pendapatnya yang lemah mengenai hal-hal yang diragukannya sendiri, sehingga engkau dapat mengecam dan menyalahkan dia. Jadinya menerima dia supaya bukan supaya untuk bisa dipermalukan atau bisa mempermalukan, melainkan untuk mengajari dan menguatkan. Itu maksudnya Paulus. Jadi diterima dulu. Disampaikan juga di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10, yaitu tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Hal ini juga dituliskan di dalam jemaat di Filipi 3 ayat 15-16 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini bijaksana sekali yang dilakukan oleh Paulus. Yang kedua, cara kedua yaitu mereka yang kuat tidak boleh menghina yang lemah. Begitu pula yang lemah tidak boleh menghakimi yang kuat. Itu disampaikan di ayat ketiga. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya kan? Hal ini disampaikan secara langsung terhadap kesalahan yang dilakukan oleh kedua pihak. Ya kan? Jadi karena itu keduanya harus berdamai. Paulus menegur keduanya sekaligus. Jadi Paulus ingin kita ini tidak boleh menghina ataupun menghakimi saudara-saudara kita. Nah, ini maksud Paulus. Kenapa? Nah, ini ya penjelasan tentang jangan menghakimi, ya kan? Ini menjelaskan bagaimana Paulus memberitahu kita untuk tidak menghakimi orang lain. Kenapa? Mengapa? Yang pertama, menurut Paulus, karena Allah sudah menerima mereka. Ya. Di ayat ketiga dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Itu jelas sekali, Allah telah menerima orang itu, siapapun berarti, ya kan. Dan juga kalau kita lihat, kita baca di ayat 8 juga dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Jelas ya, karena Allah sudah menerima mereka. Jika kita menolak mereka yang sudah diterimanya, artinya kita sama saja menolak Yesus. Allah tidak pernah membuang siapa saja yang telah memperoleh kasih karunia yang sejati, meskipun orang itu lemah dalam menggunakan kasih karunia itu. Tentunya contoh dalam gereja kita, tidak semua orang lemah dan tidak semua orang juga kuat. Tidak semua orang menerima kasih karunia dan tidak semua orang tidak menerima kasih karunia. Maka dari itu, kita harus saling melengkapi. Karena Tuhan tidak pernah memutuskan bulu yang patah terkulai. Orang percaya, baik yang kuat maupun yang lemah, yang makan maupun yang tidak makan, jika mereka menjadi orang percaya dengan sungguh-sungguh, maka mereka diterima oleh Allah. Ya, malahan bukan saja Allah telah menerimanya, tetapi juga menjaga dia terus-menerus. Artinya ada di ayat keempat, yaitu siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus-menerus. Jadi Tuhan berkuasa menjaga siapa saja, kita semua, untuk kita terus berdiri. Dan karena Tuhan mampu, maka tidak diragukan lagi, Tuhan bersedia mengerjakan kuasanya untuk menjaga miliknya, yaitu kita. Apapun yang kita alami, apapun persoalan-persoalan kita yang dialami oleh kita atau orang lain di sekitar kita, sebagian besar pengharapan dan pelindungan kita didasarkan pada kuasa Allah. Artinya saat Allah sudah menerima mereka, jemaat di Roma, bahkan dan kita semua jemaat GSCA Anugerah Kemendung, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya. Perjelas dia kitab 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi dia, Paulus sungguh sangat luar biasa tentang mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Jelas, karena Allah sudah menerima kita. Kita semua tanpa terkecuali, tinggi, pendek, besar, kecil, bahkan sekalipun kita tidak dianggap, tuh tetap menerima kita. Kita mempunyai peranan ataupun tidak dalam suatu organisasi, itu kan menerima kita semua. Dan berbahagialah orang yang percaya tentang hal itu, sehingga iman kita meneguhkan kita. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Yang kedua, karena mereka adalah hamba milik Tuhan mereka sendiri. Karena mereka adalah hamba milik Tuhan mereka. Di ayat keempat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Kita menganggap itu urusan kecil saja, tidak ada yang salah. Jika kita mengurusi hamba orang lain, mencari kesalahan mereka dan menegur mereka. Orang Kristen yang lemah maupun yang kuat adalah sungguh-sungguh saudara kita sendiri. Tetapi mereka bukan hamba kita. Sikap suka menghakimi sembarangan ini sangat tidak baik. Hal ini disampaikan di Yakobus 3 ayat 1.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di mana disebutkan mengenai banyaknya orang yang mau menjadi guru. Guru ini dalam King James Version, kitab versinya James, menjadi guru artinya menjadi tuan. Kita menjadikan diri kita sebagai tuan bagi saudara-saudara kita, dan pada intinya sama dengan merebut tahta Allah. Kita mengambil alih untuk menghakimi mereka, khususnya untuk menghakimi pikiran dan maksud mereka yang berbeda dengan cara pikir kita. Juga kita tidak bisa menghakimi penampilan dan keadaan mereka. Ingat, hal-hal ini sulit dinilai karena berada di luar pemahaman kita. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Lagi pula dialah yang menjadi tuan mereka, bukan kita. Artinya kita tidak boleh mencampuri segala urusan orang lain. Apalagi nggak tahu apa-apa, kita berkata seenaknya. Dikatakan entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Maksudnya, nasibnya tergantung pada keputusan tuannya, bukan tergantung pada kita. Sungguh untung bahwa kita tidak berdiri atau jatuh menurut penghakiman orang lain, tetapi oleh penghakiman Allah sendiri, yang adil, yang tidak pernah salah, yang dibuat berdasarkan kebenaran. Jadi ketika engkau menghakimi perkara saudaramu, maka perkara itu ada di hadapan seorang yang bukan hakim. Bahasa latinnya adalah coram non judis, yaitu ada di hadapan seorang yang bukan hakim. Pengadilan surga adalah pengadilan yang benar. Di situ dan hanya di situ keputusan dikeluarkan adalah tetap dan tidak dapat digugat. Karena itu, jika hati seseorang lurus, maka dengan tenang ia dapat meminta perlindungan kepadanya dari tuduhanmu yang semena-mena. Artinya, dua hal ini jelas sekali kita tidak boleh menghakimi orang lain. Di ayat 11 dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi camkan ini, jika kita merasa kita dihakimi, diperlakukan tidak adil, kita berdoa pada Tuhan, kita memohon ampun atas mereka yang menghakimi kita, memfitnah kita, dan ingat akan ayat ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita tidak perlu membalas apapun. Kita mau dicemooh, kita mau dihakimi, kita mau dijelek-jelekkan. Dalam bahasa sekarang, I don't care. Karena aku adalah kepunyaan Allah. Allah yang memilih aku. Allah yang dalam hidupku selalu bekerja setia dengan setiap tindakanku. Aku percaya kepada Tuhan, tumbuhkan iman agar kita tidak goyah dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.